Selamat malam sahabat beriman Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali dalam Cafe Rohani Renungan Harian 27 Desember 2021. Sebelum kita menutup aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga renungan singkat. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini merupakan hari raya Rasul Yohanes Penginjil, murid yang dikasihi Yesus. Setiap orang pasti akan senang dan gembira ketika ia menjadi orang yang dikasihi. Yohanes merupakan murid yang dikasihi Yesus. Ia dikasihi karena ia setia dalam mengikuti Yesus. Ia setia dari awal Yesus memilihnya menjadi muridnya, sampai menemani Yesus di bawah salibnya bersama dengan Bunda Maria. Kesetiaan dan kasih kepada Yesuslah yang membuat ia ingin memberikan kesaksian dengan menuliskan Injil dan beberapa surat. Pesta Rasul Yohanes Penginjil, murid yang dikasihi Yesus, mengingatkan kita akan peran kita dalam mengenali jati diri Yesus. Setelah berinkarnasi, Sang Sabda tampil sebagai manusia yang konkret. Karena itu, kebanyakan orang tidak akan bisa lagi mengenal jati diri yang ada di balik apa yang bisa diserap oleh indera-indera kita. Hanya kalau seorang mengasihi Yesus, maka kasih itu akan memampukan kita menangkap hidup kekal yang telah dinyatakan dalam diri Yesus. Dalam Injil hari ini, ketika menjenguk ke dalam kubur Yesus, Petrus tidak mengalami apa-apa, tetapi ketika murid yang dikasihi itu melihat, dia percaya. Artinya murid yang dikasihi itu percaya pada ajaran Yesus, bahwa dengan bangkit dan pada akhirnya bahwa dia adalah Sang Firman hidup. Bukan cuma keahlian dalam kitab suci atau ajaran-ajaran gereja, bukan juga sekedar ketekunan dalam beribadat, bukan pula hanya dekorasi atau gambaran suci yang dibutuhkan untuk mengenali Sang Firman yang berinkarnasi, tetapi terutama kasih yang konkret kepada Yesus. Murid yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan telah memberikan contoh. Maka kita sekalipun diajak untuk dapat bersaksi terhadap sesama kita dan mau menjadi murid yang dikasihi Yesus, serta mengasihi Yesus dan mengasihi sesama kita. Kiranya renungan pada malam hari ini semakin membawa kita untuk selalu mengasihi sesama kita
Dan semoga istirahat kita pada malam hari ini senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.